Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul I'm Not That Kind of Talent. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Mendengar tantangan sparring dari Asil sebelumnya, Arut pun saat itu kaget banget dan langsung bertanya, "Sparring denganku?" Mendengar itu, Asil pun langsung membenarkan perkataan itu dengan semangat dan berkata, "Benar, saya telah mendengar dari dulu tentang kehebatan dari Lord Arut. Jadi saya ingin Lord Arut mengajari satu atau dua hal kepada saya." Zaekar yang mendengar itu pun juga mengerutkan dahinya dengan berkata, "Sepertinya itu memang ide yang sangat bagus." Namun di sini Zaekar pun kemudian berkata di dalam hati, kalau dipikir-pikir lagi, Zero Corps Commander belum pernah melakukan sparring dengan siapapun sejak dia menjadi Commander. Aku juga ingin menyaksikan kekuatan dari Zero Corps Commander. Apakah dia akan menerima tawarannya? Mendengar perkataan mereka, Adelia juga berkata, "Ara, saya juga ingin melihat Lord Arut bertarung. Anda pasti juga tahu, aku orang yang sangat bertanggung jawab atas informasi itu. Jadi aku akan membawa penonton sebanyak mungkin." Mendengar itu, Asil pun jadi kesal sama Adelia dan berkata, "Aku nggak peduli dengan penonton. Yang penting jangan sampai mengganggu kami." Mendengar itu, Arut pun jadi bingung mau menjawab apa. Sambil berkata, "Aku sepertinya tidak ingin melakukan sparring." Namun sebelum Arut selesai mengatakan itu, Arut jadi bingung cara menolaknya, karena saat itu terlihatlah raut wajah yang sangat antusias dari ketiga komandan iblis. Arut pun berkata di dalam hati, "Bagaimana cara aku menolaknya? Kenapa mereka malah memutuskan semuanya seenaknya sendiri? Ini sudah tidak masuk akal lagi namanya. Lagian, aku akan hancur menjadi berkeping-keping jika terkena satu serangan darinya." Arut pun kemudian berkata kepada mereka sambil memegang kepalanya, "Kurasa akan sedikit sulit untuk menerima tawaran itu, karena aku masih terkena efek samping dari bertarung dengan monster. Dan kurasa kekuatanku saat ini, maksudku, aku bisa mati. Tidak, maksudku mati." Mendengar itu, Asil pun jadi terkejut dan berkata di dalam hati, Apakah dia mau menghindari pertarungan? Tapi kenapa?" Arut yang melihat raut wajah dari komandan iblis ketiga itu pun jadi berkata di dalam hati, "Lihatlah mata yang sangat mencurigakan itu. Kurasa aku tak bisa berlari cuma karena alasan kecil ini." Dan di sini Zaekar pun kemudian berkata, "Itu hebat." Mendengar perkataan dari Zaekar itu, Arut dan Asil pun saat itu kaget banget. Zaekar pun kemudian berkata, "Bahkan untuk melawan komander lain, Anda masih punya rasa percaya diri yang luar biasa. Saya selalu penasaran kenapa Zero Corps Commander tidak pernah melakukan sparring. Tapi akhirnya saya mengerti. Anda sebenarnya khawatir dengan keadaan lawanmu." Mendengar itu, Asil pun jadi berpikir sejenak dan Arut pun saat itu agak ngelek. Namun setelah Asil mengerti satu hal, dia pun langsung melihat ke arah Arut dan berkata, "Jadi begitu ya Lord Arut, mungkinkah seperti itu?" Arut yang mendengar itu juga histeris dan berkata di dalam hati, apanya yang mungkin?" Di sini, Zaekar pun kemudian membenarkan perkataan dari Asil sebelumnya. "Kau benar, dia menolak tawaranmu untuk kebaikanmu sendiri. Terlebih lagi, belum lama sejak pertarungan terakhirnya. Jadi aku yakin, semakin sulit bagi Lord Arut untuk mengatur emosinya saat bertarung.
yang artinya ketika sparring dimulai, beliau tak akan berhenti sampai lawannya itu mati. Asil yang mendengar hal itu pun kemudian berkata, berarti dia punya rasa percaya diri untuk bisa menang dariku. Aku yang selalu punya rasa percaya diri tinggi dalam pertarungan, bahkan melawan komander lain sekalipun tidak pernah berpikir kalau aku bisa menang. Rasa percaya diri yang tidak terkalahkan. Ini adalah talenta terbaik yang paling disukai oleh sang Raja Iblis. Asil pun kemudian menundukkan kepalanya kepada Arut dengan berkata, meski saya agak tersinggung, saat ini saya memang gak punya jaminan untuk bisa mengalahkan Lord Arut atau bahkan tidak mati saat bertarung. Saya belum punya kesiapan untuk melawan Anda sampai mati. Dan di sini Asil pun terus menundukkan kepalanya sambil mengungkapkan, meski sebenarnya itu menyakiti harga dirinya, tapi Asil mengucapkan banyak terima kasih karena Arut telah mempertimbangkan nyawanya. Arut yang mendengar itu pun jadi kaget dan berkata di dalam hati, kenapa dia menerimanya gitu aja? Di sisi lain, Ed yang ada di sisi Arut pun kemudian berkata di dalam hati, sudah kuduga Lord Arut itu memang hebat. Dia bahkan bisa menjinakkan komandan yang paling emosian dengan sangat mudah. Namun Arut yang melihat tingkah dari Asil juga kaget dan berkata di dalam hati, aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya aku aman untuk saat ini. Namun setelah Asil mengangkat kepalanya, Asil pun berkata dengan wajah yang sangat percaya diri, tapi saya belum menyerah. Saya akan kembali ketika saya telah mendapatkan kekuatan dan tekad yang cukup. Saya akan kembali meminta pertarungan sekali lagi kepada Lord Arut. Arut yang mendengar itu pun berteriak di dalam hatinya, sepertinya aku tidak bisa menghindarinya. Aku nggak mau bertarung. Harusnya kau menyerah saja dan tidak mengusikku lagi. Sedangkan Asil yang saat itu semangatnya membara-bara pun sampai mengeluarkan aura dari tubuhnya, seolah dirinya tuh udah siap banget berlatih untuk menjadi lebih kuat. Karena dirinya punya janji dengan Lord Arut. Jadi dirinya pun ingin segera berlatih dan langsung meninggalkan ruangan itu. Dan sebelum Arut menyampaikan kata-kata apapun, Asil pun langsung meninggalkan ruangan itu. Melihat itu, para komandan yang lain pun juga kaget banget. Di sini, Zekar pun berkata kepada Arut, dia punya ambisi untuk melakukan apapun, tapi bisa saya katakan dia jadi terlalu bersemangat karena Lord Arut. Mendengar itu, Adelia pun berkata, itu memang benar, tapi dia juga jadi makin berisik. Melihat kondisi Arut yang tiba-tiba agak ngedon, Ed pun langsung khawatir dan langsung bertanya, apakah Lord Arut baik-baik aja? Dan setelah dirinya menyentuhnya, terlihatlah demam dari Arut yang sepertinya makin tinggi. Ed pun langsung minta para komandan dengan berkata, maafkan aku para komandan, tapi Lord Arut sepertinya masih butuh istirahat. Zekar yang mendengar itu pun berkata, itu benar, maaf. Saya harap Anda akan segera pulih. Saya izin pamit. Dan Adelia juga berkata, istirahatlah Lord Arut. Kalau begitu aku juga pamit. Di sini, Arut yang disuguhi minuman itu pun berkata di dalam hati, harusnya kalian pergi dari tadi. Namun sebelum pergi, Zekar sempat berkata, melihat sikap dari Lord Arut, saya juga makin termotivasi. Jadi, saat Anda sudah cukup fit untuk bertarung melawan komandan ketiga, bolehkah saya juga meminta untuk bertarung denganmu? Dan setelah itu, komandan pertama pun langsung meninggalkan tempat itu. Tepat setelah kepergian komandan pertama Zekar, Arut pun langsung pingsan di tempat itu. Arut pun terus berkata di dalam hati, aku harus segera keluar dari tempat ini. Di sisi lain, Ed dan Ben saat itu makin khawatir karena dirinya mengira keadaan Lord Arut itu makin parah. Soalnya detak jantungnya semakin meningkat.
Padahal sebenarnya Arut tuh cuma ketakutan. Scene pun kemudian berpindah ke malam hari. Terlihatlah Arut yang saat itu sedang berada di lorong sambil berkata, "Ini melelahkan sekali. Setidaknya aku saat ini bisa sendirian." Dan ternyata sebelumnya terjadi banyak pertemuan. Ed pun saat itu berkata kepada Arut, apakah Arut tidak ingin bertemu dengan anggota Zero Corp? Karena semuanya telah menanti kehadiran dari Arut. Ben juga berkata, jika Anda cuma terbaring di kasur, maka keadaan Anda tidak akan membaik. Kau harus segera memulihkan dirimu dan bergerak menggunakan tubuhmu. Bahkan saat itu Arut juga bertemu sama Asil yang sedang latihan. Asil sepertinya terlalu bersemangat tentang janji yang telah dibuatnya sama Arut. Dan Arut yang melihat tingkah laku semua orang pun jadi makin pusing. Entah apa yang orang-orang inginkan darinya. Begitulah anggapan Arut. Arut pun kemudian menendang sesuatu yang ada di depannya karena kesel banget. Dan sesuatu itu pun tiba-tiba melayang dan mengenai salah satu iblis di tempat itu. Iblis itu pun jadi kesal dan bertanya, siapa yang berani menyerang diriku? Bajingan mana? Ayo tunjukkan dirimu. Namun ketika dirinya melihat sosok Arut, iblis itu pun jadi bingung mau bereaksi. Arut yang gak sengaja itu pun berkata di dalam hati, astaga, malah kena kepala iblis ini. Seharusnya tidak ku tendang ke arah sana. Dan ketika Arut mau minta maaf, iblis-iblis itu pun langsung menundukkan kepalanya dengan berkata, "Salam Zero Corps Commander, maaf kalau kami sudah membuat kesalahan." Arut yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Apa maksud kalian kesalahan?" Mendengar itu, para iblis pun menjawab, "Kami sedang memberi pelajaran pada orang ini karena dia menghalangi jalan kami padahal dia cuma inkubus rendahan. Kami akan mengurusnya dan memastikan kalau dia tidak akan mengganggu Lord Arut." Dan terlihatlah seseorang yang saat itu dibully di tempat itu. Orang itu pun berkata di dalam hati, "Zero Corps Commander, sepertinya itu adalah Lord Arut." Melihat sosok inkubus itu, Arut pun berkata di dalam hati, "Aku mendengar kalau inkubus adalah demon dengan rank terendah di Demonic Realm. Jadi mereka saat ini sedang membulinya." Dan setelah itu, para iblis pun langsung pamit dari hadapan Arut sambil berkata di dalam hati, "Sepertinya mood komandan saat ini sedang dalam keadaan buruk. Aku harus cepat pergi dari sini daripada mati." Arut pun kemudian berkata di dalam hati, "Untunglah mereka mau pergi sendiri. Aku nggak tahu harus apa jika mereka ingin menggangguku. Dan saat ini, apa yang harus aku lakukan dengan bocah ini? Ini pertama kalinya aku melihat demon yang lebih lemah dariku. Ini sangat mengganjal pikiranku." Melihat Arut yang saat itu sedang menatapnya, inkubus itu pun berkata di dalam hati sambil gemetar, "Dia sedang menatapku. Aku mendengar kalau beliau adalah orang yang pendiam dan sangat tenang. Tapi saat amarahnya terpancing, dia bisa lebih brutal daripada sang Raja Iblis sendiri. Aku yakin keberadaanku pasti akan menjadi gangguan baginya. Kali ini mungkin aku akan benar-benar mati." Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Arut malah mengulurkan tangannya dengan berkata, "Apakah kau bisa berdiri? Mereka sudah lari. Jadi jangan khawatir." Melihat tatapan mata dari Lord Arut, inkubus itu pun kaget dan berkata di dalam hati, "Matanya tidak melihatku dengan tatapan jijik, tapi seperti mata orang yang sangat baik. Entah udah berapa lama sejak terakhir kali aku diperlakukan dengan kebaikan seperti ini." Dan kemudian inkubus itu pun berkata, "Saya adalah seorang inkubus. Apakah Lord Arut tidak jijik bertemu denganku?" Namun Arut yang mendengar itu malah menggenggam tangan orang itu dan berkata, "Apa yang kau katakan? Kalau seperti itu, bagi para demon, aku lebih menjijikan karena aku adalah seorang manusia." Mendengar itu, inkubus itu pun jadi ngerasa bersalah dan berkata tidak.
Arut pun kemudian memegang bahu inkubus itu dengan berkata, "Jangan khawatir, kita sama saja." Dan saat Arut mengatakan hal itu, Arut juga berkata di dalam hatinya, "Bocah, kau telah berjuang sangat keras untuk bertahan di demonic realm ini. Kau memang sangat hebat." Melihat kebaikan dari Arut saat itu, inkubus itu pun langsung ngucapin makasih karena Lord Arut itu memang sangat baik. Dirinya pun jadi seneng banget karena dirinya nggak pernah diperlakukan sebaik itu oleh orang lain. Dan karena itu, inkubus itu pun menatap Arut dengan berkata, "Saya ingin membayar semua kebaikan Lord Arut. Apakah Anda punya sedikit waktu sekarang?" Arut yang mendengar itu pun jadi kaget banget dan berkata di dalam hati, "Entah kenapa aku merasa terlibat dengan sesuatu yang sangat merepotkan. Apakah itu cuma perasaanku aja?" Di sisi lain, terlihatlah Raja Iblis yang saat itu mengunjungi Arut dan menanyakan keadaannya. Namun Raja Iblis saat itu kaget banget melihat Arut tidak ada di kamarnya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya.